Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Erlin Nurana Widyasari dengan NIM 24106006066 dari Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sini aku bakal ngejelasin eh, tugas dari modul 4 yaitu Matplotlib, yang dimana ini tuh melanjutkan dari tugas modul 3 yaitu Pandas, yang berfungsinya itu untuk visualisasikan eh, ini skor dari main. Visualisasinya itu berupa grafik. Jadi kita langsung saja ke codingannya. Di sini aku mengimport dua library, yaitu import pandas SPD dan import matplotlib. Pandas ini tuh fungsinya untuk membuat data frame dalam bentuk tabel, dan matplotlib ini tuh untuk membuat visualisasi berupa grafik. Jadi sebelum memulai ini, kita membuat data frame dulu, data frame kosong yang terdiri dari nama, NIM, dengan skor. Ini tuh nanti dari hasil jawaban dari soal ini tuh bakal skornya itu bakal masuk ke sini. Kemudian kita lanjut ke fungsi. Fungsi ini tuh merupakan isi dari ini semua. Jadi yang bagian menjawab ini tuh akan berjalan ketika def ini tuh dijalankan. Nah, global ini tuh berfungsi supaya data frame ini tuh bisa berjalan di luar def. Kemudian print ini akan menampilkan di layar setelah nanti kita run seperti ini. Selamat datang dan perintah untuk menjawab. Kemudian kita diminta untuk menginput nama dengan NIM yang berfungsinya itu untuk ini, selamat mengerjakan dengan nama panggilannya itu dari sesuai dengan kita menginput namanya. Kemudian pada soal ini tuh kita terdiri dari 10 soal dengan opsi jawaban A, B, C dengan D. Nah, ini soal tuh berbentuk dictionary yang fungsinya itu supaya bisa ditampilkan satu per satu. Kemudian di dalam dictionary itu terdapat kunci utama, yaitu angka 1 sampai 10. Kemudian di dalam kunci utama itu terdapat dictionary utama. Terdapat kunci di dalam dictionary ini terdapat kunci utama yaitu angka 1 sampai 10. Kemudian di dalam kunci utama ini terdapat kunci lagi yaitu pertanyaan, opsi dengan jawaban. Kemudian buat tampilkan soal ini tuh akan ditampilkan nomor dengan pertanyaan. Misalnya di bawahnya itu akan ditampilkan misal nomor 8. Gas yang paling banyak terdapat di atmosfer bumi adalah. Terus kemudian bakal ditampilkan di dalam for dapat for lagi opsi. Jadi akan ditampilkan opsi tapi bentuknya itu menurun, yaitu A, B, C, atau D. Kemudian kita diminta untuk menginput jawaban. Nah, upper ini tuh fungsinya jika kan di sini kunci jawabannya huruf kapital ya. Nanti kalau kita masukinya pakai huruf kecil itu tetap kebaca sebagai huruf kapital. Nah, jika jawabannya ini tuh sesuai dengan isi jawaban di kunci jawabannya, maka akan ditampilkan jawabannya itu benar. Dan skornya otomatis naik 10. Nah, jika jawabannya itu salah, maka akan ditampilkan salah. Jawabannya benar ini tuh sesuai dengan akan diisi sesuai dengan kunci jawabannya di sini C misalnya. Gitu. Kemudian di hasil akhir akan ditampilkan seperti ini. Kemudian akan ditampilkan skornya juga. Nah, jika skornya itu 100, maka akan tampilannya seperti ini. Jika skornya itu di atas 60, di bawah 100 tapi di atas 60, maka skornya seperti ini. Dan jika tidak mengenai keduanya, maka akan ditampilkan seperti ini ya. Kemudian kita akan menyimpan file ini ke dalam txt, yang dimana ini namanya ini. Kemudian ini tuh untuk mendeteksi kayak ke Indonesia gitu.
Di dalam teks ini akan ditampilkan hasil kuis IPA, nama, NIM dengan skornya. Kemudian untuk menambahkan ke data frame, kita menggunakan PD data frame nama, NIM dengan skor. Jadi akan otomatis muncul nama dengan NIM dengan skor di sini dalam bentuk satu baris di Excel. Kemudian PD concatenate itu untuk ini mengurutkan data dari yang skornya tertinggi ke skornya yang terendah. Jadi ini yang subvalues ini juga mengurutkan data dari yang tertinggi ke yang terendah. Kemudian reset index itu merupakan kita mereset indeks dari 0. Kemudian untuk menyimpan report ke dalam data file, kita menggunakan Excel writer dengan namanya itu report quiz IPA dengan engine-nya OpenPyXL dengan mode W. Kemudian di dalam Excel ini tuh indeksnya itu tidak disertakan, jadi hanya ada nama, NIM dengan skor. Kemudian pada tampilan leaderboard ini akan ditampilkan di setelah selesai menjawab. Ketika satu pemain kemudian satu pemain lagi bermain tuh akan dibandingkan, akan seperti ini, terdapat leaderboardnya dan akan diurutkan dari yang skor tertinggi ke skor yang terendah. Nah kemudian kita lanjut ke visualisasi data pakai Matplotlib nih. PLT figurin itu untuk memberikan ukuran pada grafik yang akan ditampilkan di sini. Aku pakai panjangnya 10, lebarnya 6. Untuk TLT bar ini tuh nanti ada diagram batangnya, berupa diagram batang yang berisikan nama dengan skor, dengan warnanya itu sky blue dan garis dari diagram batangnya itu warnanya hitam. Kemudian TLT title ini merupakan judul, nanti ada di bagian atas perbandingan skor antara pemain. Font size-nya itu 14 dan font weight-nya itu bold. Pada PLT X label ini tuh merupakan berada di sumbu label yang berada di sumbu X. Di bawahnya itu terdapat nama pemain, kemudian yang di bagian di labelnya itu skor. Kemudian grid ini tuh fungsinya untuk garis-garis untuk membantu bacaan di grafiknya. Kemudian X-text ini merupakan pada bagian nama supaya tidak saling tumpang tindih dengan nama yang lain. Kemudian title layout ini merupakan supaya tidak label dengan namanya itu, supaya tidak untuk mengatur itu. PLT show itu untuk menampilkan grafiknya. Kemudian well through itu merupakan pengulangan. Nah, jika ini terdapat dua pilihan, mau main lagi atau tidak. Nah, jika mau mengulang, maka ketik iya. Dan jika tidak, maka ketik tidak, maka akan ditampilkan terima kasih sudah bermain. Break ini fungsinya untuk memberhentikan while through. Mungkin kita coba saja langsung run. Di sini kita input nama dulu. Kita isi jawaban. Pencet 2 kali. Kemudian akan ditampilkan di grafiknya seperti ini. Ini itu setiap batang atau bar itu merupakan satu pemain, mewakili satu pemain. Dan di sini itu merupakan skornya. Di
sini ada nama pemain dan skornya. Ini merupakan 100. Kita coba untuk nambah pemain lagi. Nah, ini di sini juga di bagian file txt-nya itu bakal muncul seperti ini. Seperti ini sesuai dengan, kemudian di Excel-nya nih Lightboard quiz IPA. Nah, akan muncul seperti ini dengan nilai 90. Soalnya tadi salah satu ya. Lanjut. Nah, di sini tampilan di leaderboardnya juga nih ada nama dan dengan skor print leaderboard seperti ini. Kita akan lanjut main lagi. Kemudian pada tampilan ini Lina ini merupakan 100, sedangkan Lina ini kan tadi aku ngerjainnya barusan ya pemainnya, dan ini akan diurutkan dari yang skornya tertinggi ke yang terendah. Nah, pada bagian sini tuh Lina lebih tinggi nih dari Nana, berarti Lina ini tuh berhasil menjawab semua soal, dengan Lina ini hanya menjawab 8 soal. Oke, kita coba lagi. Kemudian di sini sudah ditampilkan 3, dimana yang Lina ini skornya 100, Nana skornya 90, dan YN ini skornya 60. Mungkin cukup sekian video dari aku. Apabila ada salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.